Pak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lagi Pak? Coba yang ini, yang orang Aceh, Muslim Aceh maksud saya, tidak mungkin nggak bisa ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, tanzilal azizil hakim, litunzira mimrahim. Apa? Sebelum 2014, artinya sebelum masuk penjara itu, Ibu menjalankan syariat Islam. Oh, saya menjalankan syariat. Ya, juga sholat, juga puasa, juga dan lain sebagainya. Pokoknya syariat Islam dijalankan. Ya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan inti, tolong dilanjutkan yang saya baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Silahkan dilanjutkan, Bu. Surat pendek. Kalau itu saya sudah, maaf Pak, saya selama ini sudah belajar Injil, jadi saya sudah tidak belajar Al-Quran. Ibu masuk Kristen sudah berumur sekitar 40 tahun ya, Bu ya? Iya Pak. Makanya saya tadi tanya, selama 40 tahun itu apakah Ibu menjalankan syariat Islam, apakah hanya memang Islam KTP saja gitu? Saya menjalankan syariat Islam, Pak. Kalau menjalankan syariat Islam, masa sedikit-sedikit meskipun salah-salah enggak? Atau yang lebih mudah saja, yang enggak mungkin orang Aceh enggak bisa ini? Oh bisa Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lagi Pak? Coba yang ini, yang orang Aceh, Muslim Aceh maksud saya, tidak mungkin nggak bisa ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, tanzilal azizil hakim, litunzira mimrahim. Apa? Aduh. Ya, nggak apa-apa itu, meskipun itu salah total. Artinya saya tidak sedang apa itu untuk lomba ini, jadi itu makanya, tapi Ibu bisa gitu. Artinya Ibu bisa baca meskipun itu tadi kalimat yang Ibu baca itu salah total, tapi bukan ke sana arah saya. Ya, saya langsung ke inti pertanyaan. Di bulan Desember ini umat Kristen akan memperingati tentang Natal. Nah, saya pernah mendengar dari Bapak Henry Tan itu mengatakan kalau umat Kristen itu meyakini bahwa Natal itu jatuh pada 25 Desember, itu berdosa. Dan itu ya namanya orang Kristen kalau berdosa, upah dosa adalah neraka. Bagaimana penjelasannya, Ibu? Kalau bicara dosa itu kan ruang lingkupnya luas ya Pak. Ya ini dalam arti Kristen, ke arah kekristenan. Iya, apapun yang kita lakukan, kalau bicara ke dosa, semuanya sudah dosa ya. Tapi kita nggak bisa bicara dengan konteks yang sedikit bahwa upah dosa adalah maut, ya seperti itu Pak Ali. Dan mungkin Pak untuk membahas seperti itu kita waktunya juga, kita kan nggak bisa bicara dengan konteks yang ruang lingkup yang kecil tentang bicara tanggal 25 tentang hari Natal. Atau kalau saya balik saja pertanyaannya begini, apakah tanggal 25 Desember itu berdasarkan keyakinan Kristen ada dalil ataupun patokan atau pedoman bahwa itu adalah sebagai lahirnya Yesus Kristus? Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak, ingin tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Bapak ingin tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, kayaknya
bicara tentang kelahiran tanggal 25 Desember atau itu tepat nggak buat bicara bahwa itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita baru mengupas yang dari awal, dari kelahirannya dulu, baru ada nanti bagaimana hari Natal itu dirayakan, atau tepat nggak itu tanggal 25. Kita kan bukan mencari yang bagaimana kita menjawabnya. Karena kalau saya jawab pun sempit, kalau menurut Bapak kalau nggak percaya, ya tetap aja nggak percaya. Bukan masalah percaya nggak percaya saya sebagai Muslim, Bu. Ini saya mensider dari Pak Hendirtan. Pak Hendirtan kan juga bukan pendeta kaleng-kaleng, kan juga pendeta besar. Seperti Pak MJM juga pendeta besar, bukan pendeta kaleng-kaleng. Jadi saya di sini ingin tahu secara apa itu alkitabiah berdasarkan pemahaman Kristen itu yang betul yang bagaimana. Jadi gini Pak Cabe, saya jelaskan ya, kalau masalah pendapatnya Pak Hendritan, itu pendapat pribadi dia. Jadi kalau misalnya Bapak tanyakan tentang dalil, kenapa tanggal 25 Desember, apakah ada dalilnya yang mengarah ke situ sehingga dirayakan pada tanggal 25 Desember? Sebetulnya dalilnya itu sangat kuat. Kan bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bicara tentang pergantian tahun. Makanya sangat berdekatan dengan yang namanya tahun baru. Kalau di luar negeri kan after Christ dan before Christ, ya, sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia saya tidak mengerti, cuman bahasanya agak sedikit diplesetin ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi, dan itu sebetulnya itu mengacu kepada sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Saya tidak tahu kenapa bisa berubah seperti itu, tetapi itulah membuktikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah pembuktian daripada tahun baru itu. Jadi memang tanggalnya itu sangat mendekati dengan apa yang diperingati sebagai tahun baru. Jadi tahun baru adalah tahun, kalau di luar negeri itu jelas sekali, before Christ and after Christ. Makanya seperti misalnya peristiwa-peristiwa besar, selalu kita mengacu kepada tahun baru, kepada tahun. Misalnya kapan kejadiannya, ya? Oh, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Oh, 500 tahun sesudah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kalau di Indonesia kan selalu bilangnya, oh 300 tahun sesudah Masehi, maksudnya sesudah Tuhan Yesus lahir. Nah, kenapa menggunakan sesudah Masehi, sesudah Isa Al-Masih? Karena memang menunjukkan di situ bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, dialah yang mengendalikan waktu. Ya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengendalikan waktu. Dialah pengendali waktu, dialah yang menentukan hidup manusia. Dialah yang menentukan tanggal kawin manusia, dialah yang menentukan setiap peristiwa-peristiwa besar. Karena setiap kali kan kita pasti bertanya, kapan kejadiannya? Misalnya tsunami di Aceh, kita pasti akan berkata, oh tahun 2004 sesudah Isa Al-Masih atau sesudah Masehi. Atau kalau di luar negeri, tahun 2004 sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi mungkin itu Pak, jadi itu sangat akurat Pak. Dan pembuktian ilmiah yang lain, manusia ini kan bukan orang bodoh Pak, artinya dari dulu itu kan bukan hanya satu bangsa. Jadi semua bangsa ini meresponi tahun baru itu sebagai peristiwa daripada pergantian tahun. Kenapa bisa terjadi pergantian tahun? Karena itu menunjukkan bahwa juru selamat pencipta dunia itu turun ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dan dialah yang menentukan waktu daripada dunia ini. Makanya semua harus berpusat kepada kelahiran Tuhan Yesus, dan semua harus berpusat kembali kepada perhitungan waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Cabe. Untuk pergantian tahun, saya sepakat tentang after Christ maupun before Christ atau DC Domino atau lupa saya. Itu baik itu dengan Masehi dan sebelum Masehi itu tidak jadi masalah. Yang justru yang saya pertanyakan itu saya ingin mengkonver tentang kelahiran Yesus itu dari ajaran Islam dan kemudian pendapat tokoh-tokoh Kristen seperti Pak Hendirtan, kemudian juga ada
tokoh dari gereja Koptik kalau nggak salah, itu yang mengatakan bahwa lahirnya Yesus Kristus itu 7 Januari. Kemudian tadi saya katakan, Bapak Hendritan mengatakan kalau umat Kristen meyakini tanggal 25 itu, maka itu termasuk dosa. Ya, maksudnya Bapak zaman apa? Artinya menurut Pak Hendritan, kalau meyakini bahwa umat Kristen kalau meyakini bahwa Natal itu jatuhnya pada 25 Desember itu adalah dosa. Itu. Oh. Ya mungkin gini Pak Cabe, itu kan pendapat pribadi dari Hendritan ya. Jadi artinya itu tidak bisa dijadikan teologi atau dijadikan dalil karena Alkitab itu kan mempunyai dasar yang sangat kuat. Artinya kalau pendapat-pendapat pribadi muncul seperti itu bisa saja. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu, tapi kan kita melihat secara keseluruhan. Karena ini dunia pun artinya itu memperingati. Jadi pada waktu kejadian 25 Desember, Pak, itu saya ingin kasih gambaran seperti ini. Manusia ini kan bukan orang bodoh, Pak. Kalau misalnya dirayakan dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kalau memang itu peristiwa tidak akurat, itu kan manusia pada saat itu akan protes gitu. Kenapa kalian merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember? Kan bukan hanya satu manusia yang merayakan, jadi seluruh dunia yang merayakan. Justru itu Pak, kan saya tadi juga mengatakan bahwa gereja-gereja Koptik itu kan merayakan 7 Januari. Ya, kalau gereja Koptik itu kan mereka muncul itu kan belakangan. Ya, saya tidak tahu mereka kok mau mengambil 7 Januari, itu kan berarti itu pendapat pribadi. Ya, itu pendapat kelompok. Dan pendapat kelompok itu tidak bisa dijadikan acuan untuk sebuah kebenaran yang sudah termuat di dalam Injil dan yang sudah diperingati oleh seluruh bangsa, karena peristiwa ini bukan diukur nanti peringatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu saat ini, tapi peristiwa ini adalah peristiwa kebenaran. Nah, kalau memang pada waktu itu tidak mendekati atau tidak akurat, pasti orang-orang yang di zaman itu sudah melakukan protes besar-besaran bahwa kalian ini mengada-ngada. Bukan hari kelahiran Tuhan Yesus, kalian peringati sebagai hari kelahiran. Nah, itu kira-kira dalilnya seperti itu, Pak. Jadi itu kalau menurut Alkitab, menurut kebenaran, sangat tidak mungkin bisa bergeser dari situ. Karena ini peringatan yang ribuan tahun dan diakui oleh semua bangsa. Jadi bukan hanya satu manusia yang ini, bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh dunia. Kalau terlepas perjalanan yang ke sini yang mungkin 50 tahun yang lalu baru muncul Kristen Koptik, atau mungkin baru 3 tahun lalu muncul yang namanya Hendritan, itu bagi kekristenan itu sesuatu yang tidak perlu sama sekali tidak penting dan tidak ada dasarnya untuk mereka bicara seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya tidak bermaksud untuk masuk ke wilayah perdebatan, karena saya tujuan utama tadi ingin mengkonversikan dengan keyakinan Islam. Makanya saya berikan contoh-contoh tokoh Kristen yang berpendapat berbeda gitu. Makanya gitu. Oke Pak, terima kasih. Dan Bu narasumber juga terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Cabe. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita ke Pak